Kemudian bertasya asyara dan yang ke-19 man arada ayyakuna ghaniyan falyakun radiyan. Orang yang pengen kaya kata ulama dalam kitab ini. Ini kan kemarin, ini kan terakhir yang kita bahas ya. Yakni apa-apa yang tertulis dalam kitab Taurat ada 27 nasihat dan ini yang terakhir dalam kitab ini. Kita hatam lagi. Yang ke-19 bilang orang yang pengen kaya kata di kitab Taurat, caranya falyakun radiyan bima qasamallahu lahu bima qasama lahu Allahu wa li ghairihi. Kuncinya kalau pengen kaya falyakun hendaklah menjadi orang radiyan ridha bima qasama lahu Allah. Apapun yang udah Allah bagi buat dia wa li ghairihi dan buat orang lain. Minal mali wal jahi wa ghairi dzalik, dari harta, kedudukan dan lain-lain. Kuncinya kaya cuma itu. Kita kadang kenapa suka merasa kurang? Karena tolak ukurnya orang lain. Tolak ukurnya orang lain. Bang Hotip misalnya, gajinya sebulan 20 juta. Saya timbang 5 juta. Kalau tolak ukur hidupnya saya Bang Hotip, miskinnya orang saya. Saya miskinnya orang. Ngukurnya sama harta orang lain. Bakal jadi orang kaya kalau begitu. Hatinya nggak bakal kaya. Begitu juga semisal pemotif punya jabatan di dunia, baik di pemerintahan atau di mana, punya jabatan. Saya tiba rakyat sipil, hati saya nggak bakal jadi orang kaya. Tolak ukurnya orang lain. Tolak ukurnya orang lain. Kerjaannya kagak, cuma tidur doang. Tapi tolak ukurnya orang lain. Mana bisa? Makanya kata ulama bilang kalau pengen jadi orang yang kaya, cukup dengan ridho apa yang Allah kasih sama kamu. Udah jadi orang yang kaya. Kita kadang yang bikin susah ini karena tolak ukurnya orang lain. Cukup ridho apa yang Allah kasih buat kita dan juga buat orang lain. Orang lain punya apa kita ridho lah. Kayak gitu. Lu orang lain punya apa kita yang susah, lah miskinnya orang. Miskinnya orang. Ini orang. Yang anak muda lihat temennya beli HP, sementara HP dia kan itunya anti goresnya juga udah pecah kan, udah diganti HP. Iya. Kalau punya orang lain juga orang yang miskin rasanya. Tapi kalau dia cukup dengan HP, misalnya ada Allah, alhamdulillah yang bisa main kalau masih kuat kok mereka. Jadi orang kaya lagi. Dia jadi orang kan? Qala Abdul Wahid bin Zaid, berkata siapa Abdul Wahid bin Zaid, ar-ridha babullahil a'zam wa jannatud dunya. Ridha itu adalah pintunya Allah yang paling besar, dan wa jannatud dunya, dan surganya dunia. Timbang nangkring surga dunia. Iya. Ridho sama apa yang kita dikasih sama Allah kita ridho apa yang Allah kasih ke orang lain, juga surga dunia. Kita kadang-kadang suka nyiptain neraka sama dunia kita sendiri. Kenapa? Gak senang orang lain punya duit, gak senang orang lain beli ini beli itu. Wah ini susah. Itu kita namanya nyiptain neraka kita sendiri. Kita tinggal di dunia kita sendiri yang nyiptain itu neraka. Dengan cara apa tadi? Sadari itu. Kita bisa bekerja capek. Ya Allah saya capek sebulan, jadi saya cuma segini. Nyiptain itu neraka sendiri buat dirinya. Nyiptain neraka buat dirinya sendiri. Dia yang udah capek dia udah rumah. Itu namanya nyiptain neraka buat diri sendiri. Melihat orang dia lebih sedikit. Itu nyiptain neraka buat diri. Karena tadi pengen surga dunia dari kuncinya di Allah. Kemudian wal ishruna dari yang ke-20. Sehatnya yang ke-20 adalah man arada ayyakuna ma'allahi faqihan. Barang siapa orang yang ingin ma'allahi bersama Allah, orang yang ingin bersama dengan Allah
faqihan, yakni orang yang mendalami ilmu agama, faliyakun khasyian, maka hendaknya dia menjadi orang yang khusyuk, orang yang tunduk di dalam apa? Fi umuri dini, di dalam soal agama. Orang mau mendalami ilmu agama, ya, maka kondisinya adalah tunduk kepada urusan agama. Bagaimana dia semisal mau menghafal Quran, semisal aktivitas aja menjudi, bisa, habis. Orang yang ingin mendalami agama, dia sendiri harus patuh terhadap urusan agama. Artinya munqadan fiha lil haqqi, patuh di dalam urusan agama, patuhnya lil haqqi kepada kebenaran, qabilan menerima lahu kepada kebenaran, min ayyi qailin kana, dari manapun orang yang berkata. Siapapun yang ngomong, kalau udah itu benar, terima, tunduk patuh. Walaupun semisal bocah terurus, kalau bahasa Inggrisnya bocah meres gitu. Walaupun yang ngomong bocah meres, bocah terurus, tapi semisalnya nasihatin kita. Itu namanya adalah orang yang khasyik, dari orang yang patuh, orang yang tunduk. Siapapun yang ngasih nasihat diterima. Jangan pakai juga sok tahu. Lu aja sebegitu pakai ngomongin kayak begitu. Itu namanya bukan orang yang khasyik. Nah, kemudian wal hadi wal asyruna, dan nasihat yang ke-21, man arada ayyakuna hakiman, orang yang pengen bijak. Jadi orang yang pengen bijak. Caranya apa? Fal yakun aliman, jadilah orang yang berilmu. Jadi bijak itu temannya ilmu. Bijak itu temannya ilmu. Gak mungkin ada kebijaksanaan kalau tidak dibarengi dengan keilmuan. Jadi kebijaksanaan itu ada bersamaan dengan keilmuan. Contoh, sekolahnya bidang mesin, gak taunya masuk bidang pertanian, gak ada ilmunya, gak bakal bijaksana di sini. Karena gak ada ilmu. Misalkan standarnya padi gak usah dikasih air, terlalu banyak pengeluaran, mati itu padi. Iya. Awalnya pengen bijaksana dengan mengecilkan kos misal pengeluaran, ternyata itu padi gak malah tumbuh, malah pada mati. Jadi kebijaksanaan itu ada dengan keilmuan. Makanya Nabi bilang, kalau orang menjadikan pemimpin, dia bukan yang nggak pantas untuk menjadi pemimpin, tunggu kehancuran. Tunggu kehancuran. Siapa itu? Di pabrik bisa ada yang namanya manajer, direktur, foreman, itu lagi general foreman, kader. Pilih dia yang agak tahu keilmuannya, tungguin kehancurannya. Anjuran kebijaksanaan itu tidak ada yang bijak. Kenapa? Karena nggak dibarengi dengan ilmu. Seharusnya bisa diberi tanggung jawab naik jabatan, kan pelajari ilmunya, agar supaya menjadi orang yang lebih bijak. Dan bijaknya benar-benar bijak. Bijaknya benar-benar bijak. Semisal jadi ketua lingkungan, baca semisal ilmu sosiologi, baca ilmu lingkungan, baca ilmu apa, semisal membaca tubuh manusia, baca semuanya, agar supaya apa, menjadi orang yang bijak. Karena kebijaksanaan itu ada beriringan dengan keilmuan. Dengan keilmuan. Seorang berbicara ini, tapi nggak ada ilmu, nggak bakal bijak. Ya nggak bakal bisa. Tapi bisa bikin bangunan, yang bicara nggak ada ilmu. Oh, ini semen nggak baik-baik. Atau ini gak usah pakai ini, kebanyakan pengeluaran. Bisa tuh. Tapi jadi kebijaksanaan itu harus dengan keilmuan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda, "Man ghada auraha", barang siapa yang keluar
keluar di waktu pagi atau dia pergi. Nah perginya ini wahwa fi ta'limi dini, belajar ilmu agama, fahuwa fil jannah, maka dia berada di surga. Jadi sama halnya orang yang berjalan cari ilmu, sama halnya dia kata Nabi jalan di surga. Karena yang dia cari adalah ilmu. Sebaliknya orang kalau jalan ke karaokean, ya jalan ke ini, jalan sama ini jalan menuju api neraka buat dirinya sendiri. Rawahu beliau kepada hadis Abu Nu'aimin, siapa Imam Abu Nu'aim. Wahada, adapun ini mayuqalu indal qiyam, adalah sesuatu yang dikatakan indal qiyam minadarsi ketika melaksanakan belajar minasyaikhi, dari seorang syekh Ali Al-Maghribi. Qaddasa sirrahu, mudah-mudahan Allah mensucikan kepada sirnya. Nah ini kalau bisa kita mau belajar baca ini apa? Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu apa-apa yang sudah aku baca. Ya Allah, apa-apa yang saya baca saya titipin sama kamu. Kemudian apa? Fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Kembalikan apa yang saya baca itu kepada saya, balikin ketika saya lagi butuh. Nanti kalau bisa belajar baca itu. Kita yang ngaji, apa yang belajar sering-sering baca doa ini. Semisal teman-teman ngaji, nggak hanya di sini, ngaji di mana-mana, minta sama Allah, apa yang saya pelajari hari ini saya titip sama ya Allah. Kalau saya butuh, tolong kembalikan sama saya. Nah itu begitu. Supaya kita ngaji ini, kita ingatin, oh iya pernah dikasih nasihat ini, oh iya pernah dengar pelajaran ini, oh iya pernah ini. Nah itu namanya kembalikan pada saat saya sedang butuh. Ketika saya belajar, ya Allah, hasil belajar saya titipkan sama kamu. Entar saya butuh, kembalikan ya Allah. Ini doa ya Allah, umat ini Astagfiruka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Itu ya nasihat ini. Orang yang pengen tinggal di surga, zikir sama Allah malam dan siang. Orang yang pengen masuk surga, gak pakai hitung-hitungan, taubat sama Allah. Orang yang pengen kaya, ya, maka apa? Ridho sama yang Allah kasih buat dirinya dan yang Allah kasih buat orang lain, dia hidup. Kemudian apa? Orang yang pengen paham agama, takut dulu sama aturan agama. Kemudian orang yang pengen bijak, kebijaksanaan itu harus dibarengi dengan keilmuan. Sani wal isyuna arada ayyakun saliman wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.